Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, selalu dilancarkan rezekinya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Pada hari ini saya akan membawakan topik bagaimana cara menjadi orang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala hal, ya, dalam sebuah masalah. Apa yang kita dapat, bagaimana caranya mengatasi dengan cara bijaksana tanpa menggunakan ego sendiri, tanpa menggunakan ego masing-masing. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru datang, yang baru melihat channel gua, jangan lupa dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya dengan cara like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari setiap saya upload berikutnya. Oke sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Oke, kita lanjut pembahasan tentang bagaimana caranya menjadi orang bijaksana. Itu gampang-gampang susah ya. Kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Kita orangnya bagaimana, karakter kita bagaimana, baru kita bisa bijaksana. Umpamanya karakter, saya contohkan ya. Umpama karakter kita ini, kita sendiri ini umpama keras, tidak sabaran, suka dimanja, ya, egois, suka memaksa orang demi egonya kita. Kita harus ketahui, baru kita analisa bagaimana, baru kita pertimbangkan, kita pikirkan dengan diri kita sendiri ya. Sebelum bijak, kita harus seperti itu, harus mengenali diri kita sendiri. Untuk mengenali diri kita sendiri, kita harus catat dulu kekurangan kita. Kita harus ketahui dulu. Ya, kita harus ketahui. Jangan prinsip kita saja yang paling benar. Mungkin ada yang lebih benar lagi. Yang seperti saya bilang tadi, itu harus kita ketahui dulu karakter kita sendiri, kelemahan kita sendiri, kita harus ketahui sebelum menjadi orang yang bijaksana. Pahami diri sendiri dulu. Yang kedua yaitu orang bijaksana itu untuk memecahkan masalah, menyelesaikan masalah itu banyak pertimbangan, banyak musyawarah ya. Orang bijaksana banyak musyawarah dengan berpikir. Mereka banyak menggunakan hati ya, menggunakan logika juga, tapi mereka pertimbangkan dengan hati. Apakah keputusan ini saya ambil sudah benar? Apakah keputusan ini hanya sepihak? Apakah keputusan ini tidak ada yang dirugikan? Kita harus berpikir bijaksana ya. Itu biasanya orang kan menggunakan politik demi keuntungannya mereka. Harus ada yang dirugikan kalau menggunakan politik. Kalau menggunakan dari hati yang di atas, yang maha kuasa Tuhan, pasti kita akan bijaksana. Sebuah masalah gampang diatasi ketika kita menggunakan namanya bijaksana. Kalau tidak kita menggunakan bijaksana, pasti akan terjadi keributan, pasti akan terjadi perbedaan. Semua akan mempertahankan prinsip yang mereka miliki ya. Kita kembalikan kepadanya di atas lagi ya. Apakah kita sudah benar yang kita lakukan? Apakah mereka sudah benar yang mereka lakukan terhadap kita? Kita harus berpikir berulang-ulang kali. Itu namanya bijaksana. Penuh pemikiran, penuh penyelesaian dengan kepala dingin, tidak menggunakan emosi. Kalau ada emosi dalam menyelesaikan masalah, berarti Anda itu kalah ya, kalah dengan diri Anda sendiri. Itu kelemahan Anda. Kalau Anda menyelesaikan masalah dengan emosi, itu kelemahan Anda. Berarti Anda belum paham dengan diri Anda sendiri. Berarti Anda belum bijak dengan diri Anda sendiri.
karena Anda tidak mampu menguasai diri Anda sendiri. Orang yang mampu mengatasi dirinya sendiri pasti bisa mengontrol emosinya. Masalah manusia punya emosi, semua manusia punya emosi. Makanya di dunia ini kita hidup disuruh belajar dan belajar. Nah, makanya kita hidup di dunia ini disuruh kita belajar. Kadang kita tidak paham kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Sebenarnya kita disuruh belajar, ya. Belajar sebanyak-banyaknya. Walaupun kita sudah tua, tetap kita belajar. Saya pun sebagai orang biasa tetap belajar, ya. Ini pengalaman yang saya dapat pada lingkungan di masyarakat, dari pengalaman teman, ya saya ambil, ya. Siapa tahu saya buatkan video, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Saya orang biasa, saya juga orang tidak pintar, tidak bijak juga, masih belajar seperti Anda-Anda. Mari kita sama-sama belajar untuk yang lebih baik, ya. Makanya saya membuatkan video ini buat Anda semua, ya. Bagaimana caranya bijaksana. Kalau kita bijak, hati kita itu akan tenang, damai. Rasanya hidup itu tidak ada masalah. Walaupun masalah datang, ketika kita menghadapi masalah dengan bijak, hidup itu tidak akan ada masalah, ya. Tergantung sih caranya mengatasi diri Anda masing-masing, ya. Banyak saya lihat ada yang memecahkan masalah. Kalau dia tidak mengeluarkan emosinya kepada orang yang bersangkutan, dia tidak akan bisa tenang. Itu adalah kelemahannya Anda. Makanya itu, kalau Anda lebih baik Anda mengenali kelemahan Anda sendiri dulu. Jangan sampai orang lain tahu kelemahan Anda. Ya, pelajari kelemahan Anda bagaimana. Kelemahan saya, kalau saya stres, umpama begitu toh, stres, saya harus curhat, harus melimpahkan amarah saya kepada seseorang, padahal orang itu tidak bermasalah. Ya, bagaimana jadinya? Otomatis orang yang mendengarkan itu tidak tenang. Sedangkan orang yang mau mendengarkan pendapat Anda itu sebenarnya ingin mendapatkan inspirasi yang bagus, yang memajukan untuk kedepannya, ide-ide baru. Tapi di sini permasalahan yang tidak masuk akal, masalahnya sepele diperbesar-besarkan, ya. Sharing yang bagus, debat-debat yang bagus, debat-debat yang bisa mengembangkan pikiran, bukan mengembangkan masalahnya orang. Namanya masalah tidak akan pernah selesai semasih kita hidup, ya. Masalah tergantung caranya kita terkena masalah, kita itu harus berpikir, ya, bukannya kapok, bukan memperbesar-besarkan. Kita kena masalah itu diberikan PR atau tugas, ya. Bagaimanakah cara mengatasi? Siapapun itu seperti orang sekolah diajar, dididik. Setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pasti ada ulangan, ya. Atau setiap 1 minggu umpama ulangan harian, ya. Itu karena untuk mengetes kemampuannya kita. Apakah pelajaran yang dikasih itu Anda sudah paham, ya. Makanya guru menerapkan seperti itu. Kita pakai untuk diri kita sendiri, ya. Itu sangat sama dengan kita mengontrol diri kita sendiri, gitu. Begitu sahabat semuanya. Itu bijaksana itu sebenarnya kalau kita lakukan, kalau kita sadari diri kita sendiri, pasti kita akan bisa. Lambat laun pasti kita akan bisa. Tidak mungkin apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita lakukan untuk belajar lebih baik, tidak mungkinlah kita langsung menguasainya. Butuh proses. Semakin kita belajar, semakin kita diuji.
umpama kita sudah belajar tentang bijaksana, bagaimana ketemu sama orang. Awalnya kita ketemu sama orang bentak-bentak ya, ngomongnya mungkin adanya besar, mungkin ngomongnya sinis. Ketemu sama orang-orang yang pernah kita ajak ngomong, kaget juga ya, kenapa sih orang ini bicaranya sih halus, dengan sopan. Nah, dia berusaha memancing kita. Apakah betul dia ini orangnya polos, sudah berubah? Kalau kita terpancing di sana, sama dengan bohong kita belajar bijaksana. Berarti iman kita lemah. Ya, iman kita lemah. Berarti kita tidak paham, betul-betul paham dengan diri kita sendiri. Itu sahabat semuanya. Oke sahabat semuanya, itu video yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Saya ini kalau ada kesalahan, baik sengaja dan tidak sengaja, mungkin dari ucapan saya, kata-kata saya adalah manusia biasa, manusia yang tidak sempurna, masih tetap belajar untuk kedepannya. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang beda. Untuk teman-teman yang baru datang ya, seperti saya bilang tadi, jangan lupa dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang. Yang membuat channel saya berkembang adalah teman-teman dan sahabat subscriber semuanya. Semoga kita semua sama-sama sukses dan sehat selalu. Terima kasih.